video ini kami akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi GPS Tracker dengan aplikasi TrackSolid, dan harap tonton video ini sampai selesai agar Anda bisa mengoperasikan aplikasinya secara maksimal. Langkah awal, silakan download aplikasi ini dari Play Store atau App Store, dan bila saat pertama kali membuka aplikasi ini muncul permintaan izin dalam mengakses fitur penyimpanan, telepon, lokasi, dan suara, silahkan pilih izinkan. Kemudian login menggunakan ID dan password yang diberikan oleh penjual GPS di tempat Anda membeli. Inilah tampilan awal halaman utama. Aplikasi ini mendukung peta dari Google Maps dan juga Baidu. Pada aplikasi ini terdapat fitur dan menu yang bisa Anda gunakan. Kami akan jelaskan apa-apa saja fitur dan menu yang ada pada aplikasi ini. Pada halaman utama atau home, Anda bisa melihat langsung melacak posisi semua kendaraan. Pada menulis, Anda bisa mengecek posisi kendaraan dan laporan perkendaraan. Bila jumlah unit GPS lebih dari 1 unit, pada menu peringatan atau alerts Anda bisa melihat pemberitahuan bila ada masalah pada GPS inginkan. Berikutnya saya akan jelaskan fitur-fitur ini. Lacak tracking adalah berguna untuk memantau posisi kendaraan secara langsung dengan tampilan full dan bisa melihat gambaran lokasi secara jelas melalui mode Street View Google Maps. 2. Putar kembali atau playback adalah berfungsi untuk melihat riwayat perjalanan kendaraan Anda selama maksimal 90 hari ke belakang. Selanjutnya, perihal informasi detail. Pada tab ini Anda dapat melihat informasi berupa email, nomor GPS, plat nomor, masa aktif server, dan berbagai macam informasi lainnya. Jika Anda ingin merubah nomor plat atau mengganti ikon kendaraan pada tampilan, maka klik logo pena di sudut kanan atas ini. Lalu ubah plat nomor, ikon kendaraan, dan info lainnya sesuai yang Anda inginkan. Kemudian fitur perintah atau command. Pada menu sebelah kiri terdapat berbagai macam pilihan perintah yang bisa Anda buat. Yang pertama ini yaitu perintah SOS, yang artinya Anda bisa memasukkan nomor handphone yang digunakan supaya bila terjadi masalah pada GPS, maka otomatis GPS akan menelpon atau SMS ke nomor yang sudah Anda daftarkan tadi. Kedua, center number, yaitu perintah untuk mematikan mesin via SMS, akan tetapi Anda harus mendaftarkan satu nomor ke kolom tersebut untuk mengaktifkannya. 3. Overspeed alarm, yaitu perintah untuk memberikan peringatan kepada Anda bahwa kendaraan sudah melebihi batas kecepatan yang ditetapkan. Caranya, masukkan durasi berupa dalam angka satuan detik ke kolom tersebut, lalu ketikkan berapa batas kecepatan yang Anda mau, setelah itu baru kirim perintahnya. Untuk pemberitahuan bisa Anda pilih melalui platform aplikasi ini atau bisa juga melalui SMS. Jadi setelah Anda mengaktifkan ini, maka bila dalam kecepatan 150 km per jam digunakan kurang dari durasi yang ditentukan, maka pemberitahuan tidak akan ada. Sebagai contohnya, mobil Anda berkendara kecepatan 150 km per jam di bawah 5 detik, maka notifikasi tidak akan ada. Namun apabila digunakan kecepatan 150 km per jam melewati durasi 5 detik, maka otomatis pemberitahuan akan masuk ke aplikasi Anda. Keempat, vibrasi alarm adalah bila diaktifkan maka notifikasi getaran saat kendaraan terdapat guncangan akan Anda terima. Kelima, displacement alarm. Apabila kendaraan Anda bergerak tapi dalam keadaan mesin mati, maka Anda dapat menentukan jarak radius mobil itu seberapa jauh bergerak tanpa mesin hidup, maksimal 1000 meter atau 1 kilometer. Keenam, power cut off alarm. Notifikasi ini memberi beberapa informasi kemungkinan yang terjadi. Bisa berupa GPS dilepas, aki lemah, atau terdapat masalah pada suplai daya aki ke GPS. Ketujuh, bila GPS mengalami baterai lemah, maka otomatis akan mengirimkan peringatan kepada Anda. Kedelapan, vibrasi sensitivitas. Ini adalah untuk mendeteksi getaran pada kendaraan, dan bisa diatur tingkat kesensitifannya. Kesembilan, alarm atau disam. Jika mobil Anda dalam keadaan ACC mati akan tetapi terdapat getaran pada kendaraan, maka akan mengirimkan alarm ke aplikasi Anda. Lalu kita masuk ke fitur yang berikutnya, yaitu peringatan atau alerts informasi. Di sini Anda akan menemukan berbagai informasi seputar laporan dari GPS bila terdapat suatu masalah. Pada kasus ini terdapat banyak pemberitahuan power cut off alarm, yang artinya suplai daya ke GPS terganggu. Bisa jadi aki dilepas, aki lemah, GPS dilepas, atau masalah pada perkabelan GPS. Jika Anda klik salah satu pemberitahuan tersebut, maka Anda bisa melihat di mana posisi kendaraan Anda berada pada saat pemberitahuan itu muncul. Contohnya seperti ini, titik posisi, alamat, tanggal, dan jam ketika notifikasi itu semuanya telah tercatat otomatis. Kemudian fitur konsol.
Fitur konsol sebenarnya isinya sama dengan di halaman utama tadi. Namun yang membedakan terdapat fitur mematikan mesin dari sini. Lihat pada sudut kanan bawah terdapat tulisan cut off fuel. Bila Anda mengklik tombol tersebut, Anda bisa mematikan mesin kendaraan. Pada saat hendak mematikan mesin, Anda diharuskan memasukkan password, begitu pula pada saat menghidupkannya nanti. Perlu diketahui mematikan mesin pada saat kendaraan bergerak bisa dilakukan. Namun dengan catatan kecepatan kendaraan harus di bawah 20 km per jam. Jika lewat dari kecepatan itu, maka mesin tidak bisa dimatikan dari aplikasi, dan akan mati dengan sendirinya jika kecepatan di bawah 20 km per jam. Efek mesin mati juga layaknya kehabisan bensin sehingga tidak membuat orang curiga jika Anda matikan. Pada bagian ini juga terdapat menu navigasi. Anda bisa mengikuti unit kendaraan dengan melalui aplikasi lainnya. Selanjutnya, bila Anda ingin membagikan lokasi GPS kepada teman atau orang yang diinginkan, maka ikuti cara ini. Pilih menu lainnya atau titik 3 di kanan bawah itu pada kendaraan yang akan Anda bagikan lokasinya. Kemudian pilih tulisan bagikan atau share pada ikon yang tertera. Lokasi yang dibagikan adalah real time, dan atur selama berapa jam Anda ingin membagikan lokasi ini. Lalu Anda bisa pilih kontak WhatsApp atau kirim link lokasi kendaraan melalui SMS, atau bagikan melalui aplikasi lainnya. Setelah itu ke menu milikku atau profil. Pada bagian menu ini jika Anda ingin mengubah tampilan bahasa, maka pilihlah pengaturan atau settings, lalu pilih language, kemudian cari bahasa yang Anda mau atau pilih bahasa Indonesia di atas sekali. Tapi tidak semua tampilan berubah jadi bahasa Indonesia. Masih ada sebagian tulisan tetap berbahasa Inggris. Ini dikarenakan memang dari aplikasinya. Untuk mengubah tampilan map atau peta, pilih menu map dan pilih map yang diinginkan. Tapi kami sarankan tetap gunakan map dari Google Maps. Kemudian pada bagian menu Alert Setting, Anda bisa memilih pemberitahuan apa saja yang ingin diaktifkan. Contohnya Anda bisa mengaktifkan pemberitahuan bila mesin dinyalakan atau dimatikan, atau juga mengaktifkan pemberitahuan lainnya sesuai keinginan. Tapi tidak semua bisa memberikan efeknya nanti. Dikarenakan sebagian fitur peringatan ada yang memerlukan alat tambahan untuk bisa menggunakan fitur tersebut. Contohnya ialah fitur sensor pintu terbuka atau tertutup. Untuk fitur ini memerlukan alat tambahan. Yang terakhir bagian list, semua unit kendaraan Anda yang telah terpasang GPS akan masuk ke menu ini, sehingga Anda bisa mengatur semuanya, dan mengecek berkala perihal laporan seluruh unit. Sebagai penutup, kami akan sampaikan kalau aplikasi GPS ini memiliki banyak fitur yang bisa membantu, dan tentu sayang untuk Anda lewatkan. Namun bila Anda tidak mengerti atau masih awam akan penggunaannya, jangan khawatir, kami akan membantu semampu kami. Dan jangan sungkan untuk bertanya pada kolom komentar di bawah video ini.